Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa fillah rahimani rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para peserta training ruqyah online atau kuliah rehab hati online yang membahas tentang ruqyah syar'iyah dengan konsep tazkiyatun nafs bil Quran. Ya, kita ada pada sesi yang kelima ya, atau sesi kedua terakhir ini. Kita akan demonstrasi bagaimana cara melakukan ruqyah syar'iyah ya, dari awal sampai akhir ya semuanya. Baik. Sebelum masuk pada sesi demonstrasi ruqyah, ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin khusus ya terkait tata cara meruqyah ini. Ya, yang pertama adalah bahwa ruqyah syar'iyah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, ruqyah syar'iyah bisa dilakukan oleh seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus keimanan terhadap Al-Quran Al-Karim sebagai mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, dan tidak ada lagi mukjizat setelahnya hingga akhir zaman. Jadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan, untuk apa terapi ruqyah ini? Terapi ruqyah atau terapi Al-Quran adalah untuk penyakit-penyakit ruhaniyah atau penyakit yang mengganggu batin ya, jiwa atau psikis manusia, ataupun penyakit yang mengganggu akal, kebijakan pikiran manusia, dan juga penyakit-penyakit pada pikiran, pada psikis ya, pada batiniah manusia yang berinfek kepada penyakit jasmaniah manusia ya. Dan tentu orang yang melakukan terapi harus lebih sehat daripada yang diterapi dalam hal ini. Jadi harus memiliki keimanan lebih kuat daripada yang diterapi, sebagaimana Nabi SAW menterapi sahabat. Ya, di sini hamba-hamba Allah yang muliakan, semana orang yang terguncang imannya diterapi sama orang yang stabil imannya. Jadi ada beberapa poin yang menjadi syarat-syarat sebagai peruqyah. Yang pertama, dia harus memiliki akidah yang lurus ya, akidah yang murni, seseorang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, tidak memiliki ilah-ilah lain. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan keyakinannya ya dengan ketakwaannya. Jadi pada poin pertama, orang ini tentu adalah orang muslim ya, orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Al-Qur'an bisa melakukan penyembuhan. Yang kedua adalah orang yang berakidah atau memiliki tauhid yang esa, tauhid yang kokoh, yang berakidah murni, memiliki tauhid yang kokoh ya. Maksudnya apa? Dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan ya. Dan yang ketiga adalah ahlussunnah wal jamaah yang sahihah. Dia mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mencintai amalan-amalan yang menyelisih sunnah. Ya ibu sekalian, bolehkah Ustaz Nay orang kafir meruqyah orang beriman? Tidak boleh dan tidak akan bisa. Tetapi orang-orang yang beriman bisa meruqyah orang-orang yang tidak beriman. Nah, seperti itu hamba-hamba Allah yang muliakan ya. Pada poin kedua tadi, bisakah orang-orang musyrik meruqyah orang-orang yang bertauhid? Jawabannya juga tidak. Kalaupun terjadi, maka apa yang dilakukan, apa yang akan terjadi, iman seseorang tersebut ya tidak akan mampu menghadapi setan yang mengganggu orang yang bertauhid tadi, karena posisi setan itu sesuai dengan keimanan seseorang tersebut. Maksudnya apa?
kepada orang-orang yang bertauhid, setan yang mengganggunya pun adalah lebih kuat, lebih besar. Kepada ulama, setan yang mengganggunya juga adalah ulama setan. Begitu. Nah, hamba-hamba Allah yang muliakan, maka pada poin yang ketiga, tidak bisa juga ahlul bid'ah meruqyah ahlus sunnah. Justru ahlus sunnah yang meruqyah ahlul bid'ah. Nah, kenyataannya di muka bumi ini tidak ada orang yang mengaku sebagai jemaah ahlul bid'ah. Nah, di sini ini 3 poin utama yang memang pasti, kalaupun kemudian terpaksa, pasti keadaannya akan sulit. Yang ketiga, hamba Allah, syarat menjadi seorang peruqyah adalah dia memiliki senjata. Ya, kalau yang 3 ini adalah kekuatan atau amunisi. Ya, amunisi yang dimiliki seseorang, yakni ketakwaan atau ketaatan yang menjadi cerminan keimanan dan akidahnya yang lurus. Yang poin keempat, ini harus memiliki senjata. Senjatanya apa? Al-Quran yang dibaca. Ya, misalkan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, ini adalah ayat-ayat yang menjadi senjata. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini dibacakan dengan akidah yang murni, tauhid yang kokoh, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti nabinya, maka ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang keempat, yang kelima, hamba Allah, ya, syarat untuk menjadi peruqyah ini, dia adalah orang yang ikhlas. Ya. Dia orang yang tulus. Niatnya adalah menolong orang lain. Jadi Rasulullah SAW bersabda, engkau akan senantiasa dalam pertolongan Allah selama niat engkau adalah menolong manusia yang lainnya. Jadi kalau kita meruqyah tujuannya menolong kaum muslimin, membebaskan dari lembah kesedihan, ya, membebaskan dia dari kesesatan, ya, maka Allah akan menolong dia dan memberikan infrastruktur langit dan juga infrastruktur bumi. Ya, hamba Allah, infrastruktur langit berupa kekuatan, berupa taufik, infrastruktur bumi berupa tools atau peralatan tempur yang ada di muka bumi. Ya, baik. Yang selanjutnya, hamba Allah, orang yang melakukan ruqyah atau seorang peruqyah itu harus memiliki amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah di sini adalah dia harus menandakan syiar Islam. Dia bangga terhadap dirinya sebagai ahlus sunnah. Ya, saya Abdul Baroh Al-Usama bin Yasin Al-Ma'ani, ya, saya pernah mengikuti daurah beliau, ya, di Sentul. Beliau mengatakan, beliau menjelaskan, ya, 35 kaidah sebagai peruqyah syariah, dan salah satu kaidahnya beliau mengatakan peruqyah itu harus menandakan, menunjukkan syiar seorang ahlus sunnah. Kalau dia tumbuh jenggotnya, dia harus berjenggot. Bahasanya begitu. Dia harus menunjukkan pakaian yang menunjukkan seorang mukmin. Ya. Dia harus memotong celananya di atas mata kaki, dalam artian tidak isbal. Ya. Dia harus mengerti hal-hal ini. Kalau hal-hal kecil ini disepelekan, maka Syekh mengatakan peruqyah itu tidak berwibawa di hadapan bangsa jin. Ya, meskipun ini bukan sesuatu yang sifatnya prinsipal atau wajib, ya. Meskipun ini bukan sesuatu yang wajib, tapi sifatnya prinsipal, begitu hamba Allah. Kenapa demikian? Karena itulah bentuk kekuatan seorang mukmin. Ya, kemudian selanjutnya peruqyah harus memiliki benteng. Ya, dia membaca zikir pagi dan petang, memiliki amalan-amalan sunnah, ya, memiliki amalan-amalan rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ciri orang yang ikhlas itu memiliki amalan-amalan rahasia yang lebih banyak daripada amalan yang nampak. Ya, dan dia tidak terbang saat dipuji dan tidak tumbang saat dicela, ya. Kemudian Allah yang muliakan, dia tidak bermaksiat, ya, baik di depan umum ataupun dalam kesendirian. Ini ideal bagi seorang peruqyah seperti itu, ya. Bagi seorang raqi adalah seperti itu. Dan kemudian di dalam rehab hati kami menetapkan ada kode etik, ya, bagaimana tata cara melakukan ruqyah. Namun pada intinya hamba-hamba Allah yang muliakan, ya,
Setiap manusia yang beriman, yang telah berislam, dia bisa melakukan ruqyah asal dia memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu bisa mengobati, bisa menyembuhkan atas izin Allah, dan dia memiliki hafalan. Kalaupun tidak memiliki hafalan, dia bisa sambil membacanya, dan itu pun tidak masalah. Hanya hindari kalau ruqyahnya malam hari dan mati lampu, ya, atau kondisinya tidak menentukan. Begitu hamba Allah yang muliakan. Baik. Kemudian apakah ada syarat-syarat khusus bagi seorang peruqyah? Misalkan harus sembelih ayam atau sembelih kambing, puasa berapa hari, ya, menghafal Al-Quran berapa juz, ya, tidak ada hamba Allah. Tidak ada syarat-syarat khusus bagi seorang peruqyah untuk langsung meruqyah, ya. Ketika dia beriman kepada Allah, ya, kemudian dia memiliki keyakinan bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan dengan izinnya dan bisa membacakannya, bisa melakukannya, mengetahuinya, maka lakukanlah. Apakah dia perlu ijazah dari seorang guru? Ya, tidak perlu juga. Ini berbeda dengan ilmu-ilmu perdukunan yang harus diijazahkan. Ya, intinya dia mendengar dari seorang guru dan guru itu ridho kepadanya, maka bisa dipraktekkan ilmu tersebut. Dan dalam program kuliah Ruqyah Syariah online ini, hamba-hamba Allah, siapapun Anda yang mendengarkan ini, tidak perlu menghubungi saya atau bersalaman atau bawa beras merah dan ayam jago ke rumah, ya, untuk melegalkan ilmu ini, ya, dipersilahkan, antum paham dan kemudian bisa melakukan, bisa dipraktekkan, ya. Rasulullah SAW mengatakan, sesiapa yang bisa melakukan satu amal baik, siapa yang bisa melakukan kebaikan bagi orang yang lain, maka lakukanlah, ya. Jadi tidak perlu sertifikasi untuk Ruqyah Syariah ini. Namun kalau Anda ingin bergabung dengan Rehab Hati Foundation, tentu, ya, kita membuka seluas-luasnya pengkaderan, ya, untuk menjadi peruqyah syariah di Indonesia. Saya memiliki visi untuk mencetak 70.000 kader ruqyah yang bertauhid yang akan ditempatkan di setiap desa di seluruh Indonesia. Ya, kalau di desa Anda belum ada peruqyah, maka angkat tangan Anda, ya, tegakkan leher Anda dan katakan, saya siap menjadi praktisi ruqyah di Rehab Hati. Ya, hamba Allah yang muliakan. Baik, kita akan lanjut pada poin-poin khusus bagaimana tata cara melakukan ruqyah syariah itu. Ya, yang pertama, hamba Allah, perlindungan, ta'awudz, ya. Seseorang tidak boleh menyerang kecuali dia telah siap dan memiliki senjata, dan seseorang tidak boleh bertahan kalau dia tidak memiliki dinding perlindungan. Maka buatlah benteng dan bertahanlah, miliki senjata dan seranglah. Maka bagi seorang peruqyah, perlindungan yang dimaksud adalah bukan keris, bukan tameng, bukan jaket anti peluru, ya, agar tidak bisa dipukul setan, ya, ataupun ilmu-ilmu bela diri, ground full body fighting, ya, bukan, ya, tetapi adalah perlindungan dari mara bahaya sihir dan serangan setan. Dengan apa? Contohnya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca ta'awudz yang lebih khusus, ya. Bunyinya seperti ini, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau Anda baca ini, maka Anda keluar rumah, maka Anda akan aman sampai Anda kembali lagi. Jadi misalkan saya ingin meruqyah seseorang, ya, di Tangerang, saya ada di Cibubur, maka dari saat saya keluar dari rumah, setelah saya bersiap-siap adalah membaca apa tadi? A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Itu, ya, yang betul. Kemudian membaca basmalah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ada ta'awudz dan basmalah. Basmalahnya seperti itu, tujuannya adalah untuk mengundang malaikat penjaga. Jadi ketika kita membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka turunlah satu malaikat yang menjaga kita sampai kita bermaksiat kepada Allah.
Kemudian saat kita membaca ta'awudz itu sudah timbul satu perlindungan. Kemudian kita juga bisa mengambil kekuatan yang lainnya, yakni dengan berwudu, hamba Allah. Jadi kita susun aja ya. Yang pertama ta'awudz, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Kemudian berwudu. Ya, berwudu ini tujuannya adalah mensucikan jiwa raga kita, dan ini akan ada turun satu malaikat yang melindungi kita juga sampai kita batal wudu ya. Kemudian hamba Allah ada yang ketiga adalah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka ini juga mengundang satu malaikat ya untuk melindungi kita. Dan selanjutnya hamba Allah baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim 3 kali ya. Kemudian selanjutnya berperbanyak zikir. Jadi dengan berzikir kepada Allah, maka ini akan membuat malaikat ya datang melindungi kita berlapis-lapis sampai ke langit. Mulai melihatkan ya. Dan kemudian yang terakhir ya, meniatkan untuk menjenguk orang yang akan kita ruqyah. Karena kata Nabi ya, sesiapa yang menjenguk saudara yang sakit, maka di kepalanya ada 70.000 malaikat yang menjaga dan mendoakannya. Masya Allah, luar biasa ya. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama ta'awudz, yang kedua wudu ya. Juga bisa disempurnakan dengan sholat ya, sholat 2 rakaat ya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, baca bismillahilladzi la yadurru ya. Kemudian memperbanyak zikir dan meniatkan untuk menjenguk pasien Anda. Jadi niatnya jangan cari donasi. Wah, ini beda lagi jurusannya ya. Ibu sekalian, niatnya jangan cari beras juga. Wah, ini lebih berat lagi. Kalau ini namanya bargaining ya. Jual beli namanya ya. Dan sedikit ya hamba Allah yang muliakan, kalau kita cari nafkah dalam ruqyah ini sedikit yang kita dapatkan. Tapi kalau kita berniat untuk menolong orang ya, maka kita akan senantiasa dalam pertolongan Allah Ta'ala. Jadi niatkan untuk menjenguk dan menolong seseorang tersebut. Kemudian hamba Allah yang muliakan, yang terakhir, kalau kita niat menjenguk ya, 7 poin ya tadi. Kalau kita niatnya menjenguk, pasti kita harus membawa hadiah. Jadi bawalah hadiah yang kira-kira nanti menjadi kebahagiaan buat pasien kita. Apa contohnya? Kalau saya biasanya bawa madu ya, di tas saya ini senantiasa ada madu sidar ya. Ini biasanya kalau orangnya sulit sadar ya, kita bisa teteskan di mulutnya ya. Orangnya menikmati, setannya kelabakan ya. Kalau tidak memiliki madu bunga bidara atau madu Yaman ya, Anda bisa mengambil madu yang biasa, madu lokal, diberikan botol seperti ini. Di sini ada ya, ada apa namanya ini, ada tutup bukanya ya, seperti ini. Ini nanti bisa diteteskan sama orang yang diganggu setan, begitu hamba Allah ya. Kita juga bisa membawa oleh-oleh seperti ini, habatus sauda. Ini tujuannya apa? Ini bisa ditetes di mata orang yang tidak sadar ya. Nah, orang yang ada ketika kita meruqyah ditetes, lalu orangnya tidak sadar, kesurupan tidak sadar ya, bisa ditetes di matanya. Ya, kalau ada iritasi jangan, itu akan manjur sekali, orangnya akan sadar. Ya, atau ditetes di mulutnya kalau Anda tidak yakin. Nah, namun habatus sauda produk kami adalah yang terbaik, ini pure habatus sauda ya. Kemudian bawa juga hadiah-hadiah kecil seperti ini wah sekalian ya, seperti Cider Care ini ya, ini sangat bagus. Biasanya orang yang nggak sadar-sadar dioles di dahinya. Ini saya agak pusing sedikit ini ya, seperti ini ya. Ini bisa dioles di sini, ini langsung celing ya, langsung 5 menit lebih mudah ya usianya gitu hamba Allah. Juga kalau ngantuk ya, ini bisa dioles. Ini ada kecil ya, berapa sih yang gini-gini ya, tidak besar.
Misalkan katakan Anda beli herbal itu Rp50.000, Masya Allah, mereka menganggapnya ini lebih dari Rp500.000 karena ini obat dari seseorang yang mereka idolakan. Ya, ingat peruqyah itu menjadi idola pasien-pasiennya. Ya, sebagaimana dokter yang menjadi harapan bagi orang-orang yang sakit. Dan mereka akan melihat ini sesuatu yang luar biasa, meskipun kecil, ya. Kalau Anda punya uang, ya, ini lebih istimewa lagi. Ada namanya madu rehab, dia ramuan ya dari madu, habatus sauda, zaitun, kemudian propolis, ya, sidar, dan ini sangat bagus sekali, universal, antisir yang universal. Kemudian ya sekalian, ada juga misalkan kita membawa dia minyak zaitun kecil, ya kan? Ada juga yang sidar plus untuk yang insomnia. Pokoknya kita membawa hal-hal yang sifatnya itu membuktikan bahwa kita itu tidak mencari duit, ya, tidak mencari uang, tidak mencari nafkah dengan hal ini. Ya. Ada seorang hamba Allah di Jawa Timur, beliau bilang, Ustaz, saya setiap kali mau meruqyah itu saya makan dulu di rumah. Jadi kalau di kampung itu, kalau kita namu itu suka diajak makan gitu ya. Jadi kalau, mohon maaf, orang-orang yang dalam keadaan ekonominya sulit, makan aja sulit, ada harapan gitu ya, ketika bertamu kepada orang yang rumahnya besar, mungkin itu mendapat makan di situ, makan enak di situ, maka dia kenyangkan dulu di rumah. Ada juga sahabat kami, hamba Allah yang lainnya, beliau bilang, saya isi bensin penuh sebelum berangkat ruqyah, nanti supaya tidak ada harapan saat pulang itu minta diisiin bensin. Begitu hamba Allah. Ya, indah sekali ya. Juga ada satu hamba Allah yang lainnya, ya, hamba Allah, ketika sebelum meruqyah itu, ya, beliau mengadakan perjanjian. Pokoknya saya mau meruqyah asal tidak diberi amplop. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi dia mau menolong asal jangan barter begitu. Ini luar biasa. Kenapa? Karena hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ya, ruqyah syariah ini adalah hal yang tidak ternilai, ya, ketika dibandingkan dengan nilai uang, dan itu adalah letak kekuatan seorang peruqyah, ya. Ketika peruqyah memperhatikan kantong pasiennya, maka dia pasti lalai dari memperhatikan hati pasiennya. Ya, dan yang harus diperhatikan seorang peruqyah itu bukan kantongnya, tetapi hati pasiennya. Ya, begitu hamba Allah, ini sebuah gambaran, ya. Lalu bagaimana Ustaz kalau terjadi di klinik-klinik ruqyah yang memang sudah ditarif sekian dan sekian? Nah, itu beda lagi ya. Kalau itu memang sudah masuk kepada industri jasa. Ya, industri rumah tangga yang berbentuk jasa, disadari ataupun tidak. Ya, jadi mereka menjual jasa, atau mungkin jual konseling, itu adalah hal yang berbeda, ya. Atau mungkin dalam arti lain dia memiliki pendefinisian yang berbeda tentang ikhlas yang digambarkan. Tapi dalam hal ini seorang mukmin pasti mengetahui apa yang saya maksudkan ini. Ya, demikian hamba Allah yang dimuliakan. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Sampai ada kisah hamba Allah di Bogor ini, beliau setiap kali habis meruqyah mendapatkan amplop, beliau tolak. Ya, ruqyah lagi ada amplop, beliau tolak lagi. Ya, ruqyah lagi ada amplop, beliau tolak lagi. Ya, jadi sampai orang yang diruqyah ini bingung, Ustadz ini maunya apa? Dikasih makan tidak mau, dikasih amplop pun tidak mau. Ya. Suatu hari hamba Allah, ya, Ustadz ini kehilangan laptopnya, dan dia mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa laptopnya rusak. Hari itu juga, detik itu juga, ya, beliau mendapatkan handphone yang baru. Ya. Bahkan berapa bulan kemudian beliau mendapatkan mobil yang baru untuk dakwahnya. Ini luar biasa sekali. Jadi ibu sekalian, tapi jangan juga kamu plase, ya. Ibu saya tidak mau amplop pokoknya. Saya tidak mau datang kalau ibu siapkan amplop. Transfer saja.
Wah, ini beda lagi ya. Kalau ini adalah kamuflase. Nah, ibu sekalian, jadi berhenti sampai di sini tentang etika atau rekomendasi sebelum seseorang itu melakukan proses ruqyah. Jadi intinya jangan fokus pada hal-hal demikian. Yang jelas harta itu mengikuti ya. Masalah infak ruqyah itu adalah mengikuti. Tetapi ketika kita ingin mendapatkannya, maka hal itu pun tidak dilarang ya. Itu halalan thayyiban mubarakan. Dan hamba Allah Rasulullah SAW mengatakan pekerjaan yang paling utama adalah mengajarkan kitabullah ya kepada kaum muslimin. Dan tentu ruqyah ini bagian daripada mengajarkan kitabullah, kita mengajarkan keagungan di balik Al-Qur'an Al-Karim. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah, kemudian mensucikan jiwa raga kita dengan berwudu ya. Tentu baju dalam keadaan bersih, rapi ya, jangan sampai kita pakai topi, pakai kaos ya. Tidak menunjukkan syiar seorang mukmin, kemudian melakukan salat 2 rakaat sebelumnya, ini adalah salat mutlak yang dimaksudkan ya, hamba Allah yang muliakan. Kemudian selanjutnya ada membaca Al-Falaq dan An-Nas, ini mohon diperhatikan ya, caranya seperti ini. Dikumpulkan tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 3 kali juga ditiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 kali juga ditiupkan juga. Baru ditiupkan, diusapkan di wajahnya ya. Mengusapnya seperti ini. Dengan usapan yang dalam. Ya, leher, dada, seluruh tubuhnya diusap ya. Dan itu dilakukan 3 kali. Ini untuk memproteksi diri kita dari was-was ya, lebih segar lagi. Kemudian selanjutnya adalah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya hamba Allah, sesampainya kita di rumah orang yang mau kita ruqyah ya, kita pastikan ruangan bersih. Kalau ruangannya tidak bersih, cari ruangan yang paling nyaman di rumah tersebut. Tidak ada suara musik ya, tidak ada suara nyanyian, suara anjing ya, suara-suara bising. Kemudian selanjutnya bacakan ayat kursi untuk memproteksi ruangan ya. Kemudian bagaimana membacanya? Dengan suara yang keras ya, seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dibacakan seperti itu. Baik, ada yang mengatakan baca di setiap sudutnya. Ini maksudnya kalau rumahnya luas ya, sampai tidak terdengar. Begitu hamba Allah. Kalau 3 lantai, bacakan di 3 lantai tersebut, atau cukup mewakili di satu tempat juga tidak masalah. Nah, Mas kalian, kemudian setelah membaca ayat kursi, kemudian ajak pasien kita atau orang yang mau diruqyah ini membaca Al-Falaq dan An-Nas ya. Kemudian selanjutnya persiapan pada pasien kita ya. Pertama diagnosa, pertama ajak dia berwudu dan ajak sholat. Nah, caranya kita sholat bareng. Dia sholat, kita pun sholat, sampaikan Pak, kita sholat untuk mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Allah. Maka dia akan mau ya. Kemudian selanjutnya persiapan jiwanya ya, dinasehati, dikembalikan tawakalnya kepada Allah. Kemudian
alat-alat yang dipersiapkan, misalkan mungkin plastik untuk muntahnya atau ember ya kalau banyak. Kemudian diagnosa penyakitnya bagaimana, ya ini apa yang sedang terjadi, berapa lama sakitnya, apa ciri-cirinya ya. Kemudian pasiennya harus jujur kepada roki. Nah, ikhwas sekalian, untuk mendapatkan diagnosa yang sempurna, pasien harus jujur kepada peruqyahnya. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali ketika pasien ini sudah percaya kepada peruqyahnya. Jadi, tumbuhkan trust, ya, tumbuhkan kepercayaan pasien kita kepada kita. Ya, ini tidak mudah dan ini adalah tantangan terbesar seorang peruqyah. Dan untuk mendapatkan ini biasanya pasien harus minta kepada peruqyah. Dalam artian kita tidak menawarkan diri untuk meruqyah orang yang tidak mau diruqyah. Ya, kalau orang tersebut sudah meminta, maka dia akan mematuhi kita. Baik, ikhwas sekalian, itu dia poin-poinnya. Tadi ada yang terlewat ya pada poin 1 ini. Jika ada ya patung, lukisan, ajimat, ya simbol-simbol kemusyrikan, ya ini juga harus dibersihkan dari rumah seseorang tersebut. Kalau ada dukun di sana sedang menterapi juga, lebih baik Anda pulang. Ya, atau berikan pilihan kepada pasien kita. Selanjutnya Allah, ya. Teknis dan strategi melakukan ruqyah itu seperti apa? Yang pertama, melakukan ruqyah itu setelah persiapan-persiapan tadi, kemudian tinggal dibacakan saja, ya. Ya, pasiennya duduk atau terbaring, lalu kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya selama 30-45 menit. Kemudian selanjutnya, ya, ketika ada reaksi pada pasiennya, maka baru kita melakukan penanganan. Ya, setelah sesi ini berakhir, tutup dengan membaca Ikhlas Al-Falaq An-Nas, bacakan kepada tangan kita, usapkan ke seluruh tubuhnya. Hanya itu ikhwas kalian, mudah kan? Dan di sini ada saya sampaikan beberapa ayat ruqyah yang dibacakan kepada pasien kita. Baik. Nah, hamba Allah. Ayat-ayat ruqyah itu apa saja ikhwas kalian? Ya, di sini perlu ditegaskan ya kepada kaum muslimin bagi yang belum memahami hal ini. Ayat-ayat ruqyah adalah ayat-ayat yang Rasulullah SAW pilihkan ya untuk meruqyah seseorang. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki bersama ayahnya, ya, seorang laki-laki bersama putranya. Ya, putranya ini diikatkan di punggung unta. Kemudian ayahnya mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, anakku ini gila, tolong sembuhkanlah. Maka Rasulullah SAW membacakan ya Al-Fatihah ya 1-7, Al-Baqarah ya 1-4, kemudian 163, 164 atau 2 di tengah, ya, ayat Kursi 284 sampai 286, Al-Imran ayat 18 ya, Al-A'raf ayat 54-nya. Kemudian beliau membacakan As-Saffat 1-10, kemudian juga membacakan Al-Jin ayat 3, Al-Mu'minun ayat 115 ya. Kemudian Al-Hasyr ayat 22-24, Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Nah, kok ada yang beberapa yang dilewat ya? Tadi misalkan Al-Baqarah ayat 5 ayat 102, Al-A'raf ayat 117, 122. Ini ikhwas kalian, ini adalah tambahan dari para ulama, dan kita pun boleh menambahkan ayat-ayat misalkan tentang tauhid ya, seluruh ayat yang mengesahkan Allah Ta'ala, ayat-ayat tentang jin ya, ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu ya, atau ayat-ayat tentang sihir ya, sebagaimana surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122 ya. Ini hamba-hamba yang muliakan. Kemudian juga ayat-ayat yang bercerita tentang setan ya, misalkan Inna syajarata zakum, itu ayat adab ya, misalkan tentang setan itu rujuman lisyayatin ya, seperti itu. Ini seluruh ayat yang ada kalimat setannya, ayat-ayat yang mengandung kata syifa ya.
Misalkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, ya, tentang rahmat, tentang nikmat, ya, tentang surga. Ya, misalkan surah Ar-Rahman itu tentang nikmat, ya, ya sekalian, tentang ancaman, tentang azab. Nah, ini adalah seluruhnya adalah ayat-ayat ruqyah. Baik, dengan demikian hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka selesailah proses atau materi tentang bagaimana cara melakukan ruqyah syariah. Nah, adapun nanti pada pelaksanaannya, ya, ketika dibacakan itu, hamba-hamba Allah setelah dibacakan 30 menit misalkan, ya, kemudian tidak ada perubahan, maka selanjutnya kita bisa sentuh sambil doakan, ya. Ini apa yang pernah Nabi SAW lakukan. Juga kita bisa menekan di titik-titik tertentu, ya. Ini karena setan memang berada di dalam tubuh manusia dan dia mengalir bersama darah. Juga kita bisa menekan beberapa titik-titik tertentu, beberapa titik aliran darah, ya. Di darah, aliran darah pena, aliran darah besar, ya, di leher dan lain-lainnya. Kemudian juga kita bisa menyentuh di titik-titik tertentu. Misalkan di mana ini untuk orang yang ketika diruqyah itu sendawa di area pinggang sebelah kanan, misalkan, ya. Untuk orang yang punya ilmu tenaga dalam, misalkan disentuhnya dia di ulu hati daerah sini, ya. Kemudian untuk yang kebatinan di bawah perut, di antara pertemuan 3 pena ini. Jin mahabbah itu di arah paha bagian atasnya sebelah dalam bawah, ya. Ini tentunya laki-laki dengan laki-laki, ya. Dan kemudian untuk jin yang biasa merusak rahim atau menggugurkan kandungan, biasanya di kaki sebelah bawah sini. Nah, ikhwas sekalian, ya, ini ada titik-titiknya, ya. Ini ikhwas sekalian, juga ada kekhususan ini, ada beberapa titik, ya, titik-titik perasaan. Nah, coba kaum muslimin, terutama muslimah, ya, yang menyimak, Anda bisa praktekkan saat ini, ya, yang ada masalah gangguan pada perasaannya. Misalkan suka sedih terus, ya. Ada enggak yang suka sedih, merasa tertekan, galau, melankolis? Itu bisa ditekan di area titik ini, ya. Perhatikan saya, titik ini, ya. Coba Anda tekan saat ini seperti ini, ya. Ya. Ya, bisa enggak? Area sini atau area sini aja dulu, ya, area sini, ya, area sini, oke, jelas enggak? Ya, area sini. Oke, saya buka, ya, 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 tekan dari sini, ya, ya, tekan 1, 2, 3, ya, tekan, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, oke, 7 detik, ya. Juga tekan di sini sekali lagi, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. 2 titik ini, oke. Coba saya ingin lihat apa yang Anda rasakan, ya, Mas kalian, ya. Ada nggak yang merasa panas saat ditekan di sini, ya? Merasa panas atau merasa pusing, ya, atau ada reaksi-reaksi lain, ya? Mungkin mual atau pusing, ya, pusing atau mual atau mungkin ngantuknya hilang. Nah, ini titik-titik ini, ya kalian, ini adalah titik-titik di mana biasanya setan yang mengganggu perasaan bersembunyi. Juga ada titik-titik lain. Ya, di sini perhatikan, ini buah dada di bawah sini. Persis, ya, di bawahnya sini. Kemudian ada ke sebelah kiri bawah. Ini adalah tulang rusuk terakhir. Sentuh di situ, ya, tekan. Oke, ya, silahkan muslimah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Gimana rasanya? Ada yang merasakan sesuatu enggak? Oke. Ada yang merespon enggak? Ya, coba saya ingin lihat.
bagaimana responnya kaum muslimin ya. Kita cek dulu di sini. Biasanya ini ada respon langsung biasanya ya sekalian. Iya. Ya, kita cek dulu ya di live kita pagi ini, siang ini, apa ada yang merespon? Nah, ya. Oke, sebentar. Iya dia. Ada di sini siapa? Hernawati Jamal. Seperti ada udara mengalir dan sejuk. Sakit kepala rasanya. Uhti Juraida ya. Kemudian Umi Roraf, sakit kepala. Ibu Rosmani hilang ngantuk. Pak Budi merinding bagian punggung. Habibah Al-Asariyah ngilu. Abu Pati, alhamdulillah. Oh ya, ini Ikhwan, jangan dulu ya. Ini Ahwat. Sendawa saat pegang di bawah dada. Nah, ada yang sendawa nih. Pusing, mual. Nah, Ikhwan sekalian ya. Kita lihat langsung barusan. Nah, coba untuk Ikhwan. Sekarang untuk Ikhwan. Untuk Ikhwan ini titiknya yang hitam ini. Hitam dan coba di ulu hati dulu ya. Ulu hati Ikhwan sekalian, coba tekan seperti ini. Ya, tekan seperti ini. Perhatikan saya. Ya, tekan seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya kalau hodam ini ada hodam langsung teriak ya, atau menangis, atau muntah kadang-kadang. Ya, yang dulu pernah belajar ilmu tenaga dalam, coba sentuh di sini, di bawah sini. Ya, di bawah sini, di bawah pusar, ini pusar, di bawahnya sini. Tekan. Nah, contoh sekitar sini, Ikhwan, sekitar sini nih. Ya, oke, sekitar sini ya, tekan. Ya, tekan. Ya, saya bacakan ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Ya, baik. Ikhwan sekalian. Kemudian juga untuk Ikhwan, ya khusus untuk Ikhwan ini saya ingin coba di arah leher sini. Ya, leher sini juga sekali lagi tekan ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Huwallahul khaliqul huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Oke, cukup. Oke. Yang Ikhwan, yang laki-laki nih, saya minta tanggapannya. Apa yang Anda rasakan ketika ditekan di sini, ditekan di ulu hati, dan ditekan di bawah perut, ya? Oke, kita akan lihat ya sekalian apa yang dirasakan ketika ditekan di titik-titik itu, ya. Ya, saya tunggu komentarnya, Ikhwan. Dan ini tidak akan sama ya, setiap orang itu pasti merasakan hal yang berbeda-beda.
ya. Berbeda-beda tergantung penyakitnya. Nanti saya akan jelaskan ini apa yang terjadi kepada Anda ini, ya sekalian, insyaallah. Ya, silahkan ditulis ya. Oke. Sudah ada yang mulai menulis ini. Jantung berdebar. Nah, ya. Ini belum spesifik ya. Nah, ini masih ada komen dari Ahwat tadi ya. Saat menyentuh tulang rusuk terakhir belakang kepala sebelah ngilu, langsung nyut-nyutan. Apa yang terjadi nih katanya? Ya, baik Allah ya. Kalau wajah kelihatan seperti nenek-nenek yang melihatnya, itu gangguan apa? Itu sihir ya. Baik. Al-Khairul Anwar ya, ditekan di leher, seger, puyeng hilang. Di bawah pusar, sendawa, pusing dan mual. Tekan bagian leher, mual, kata Pak Budi ya. Ada Pak Budi Sapurudin, ana sakit parindikan. Parindikan itu bahasa Kopi Selatan lah ya. Daerah mana Parindikan ini? Oke. Dan kemudian ya sekalian, ini banyak ya yang komen. Nah, ya sekalian, ya itu tadi ya, beberapa contoh ya, titik-titik tertentu yang ketika ditekan maka kemudian akan terasa. Dan kemudian teman-teman sekalian, ada juga tepukan di punggung ya. Kemudian juga ada teknik usapan dan mengusap ini seluruh tubuh ya. Jadi dari sini misalkan seperti ini biasanya buang angin. Ketika diusap ke atas, ini biasanya dia pusing, lalu diusap ke bawah hilang atau muntah. Ini adalah untuk penyakit-penyakit di seluruh tulang belakang, ikhwas sekalian. Ya, selanjutnya ada juga ikhwas sekalian ya, penyakit-penyakit di otot, di syaraf. Ya, ini dengan Al-Qur'an ini bisa dijangkau, hanya dibacakan dan diusap atau disentuhkan. Dan juga ada metode untuk menghembuskan tiupan. Nah, tiupan ini kepada penyakit apa? Nah, ikhwas sekalian, ini untuk melepaskan ya ikatan tanpa kita sentuh, atau perbentengan diri saat diserang oleh setan kita tiup ya, atau juga untuk melakukan eksekusi terakhir juga meniup dan mengusapnya. Oke. Selanjutnya sepertinya kita perlu talent ini ya, boleh Ahi Isra ya untuk ikut meramaikan demonstrasi ruqyah ini. Saya ajak ya ikhwas sekalian, salah satu kru RHTV yang sedari kemarin telah menemani kita ya. Mungkin duduk di sini aja Ustaz. Di kursi panas. Oke. Ya. Beliau selama ini hanya ngesut aja ya, di belakang layar aja. Sekarang kita tampilkan ya. Baik. Jadi tadi ada beberapa poin bagaimana cara melakukan ruqyah itu ya. Ya, kita anggap beliau adalah pasien kita ya. Jadi adalah orang yang akan diruqyah. Sudah nyala saat ini ya? Sudah ya? Iya, oke. Jadi saat Isra apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah. Ada keluhan tidak? Berdebar-debar. Berdebar-debar ya. Beliau ini pengantin baru ya. Kita doakan semoga Allah segera anugerahkan kepada beliau anak yang saleh. Ya, kita saat Isra akan lakukan apa namanya simulasi atau demonstrasi bagaimana cara melakukan ruqyah ya. Jadi ikhwas sekalian, langsung saja saat kita sampai di rumah orang yang sudah yang akan kita ruqyah, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Misalkan seperti barusan kita bertanya apa penyakitnya gitu. Jadi jangan tiba-tiba sampai rumah langsung diruqyah. Nanti dia kaget ya, seperti itu. Maka kemudian kita jelaskan juga bahwa terapi Al-Qur'an seperti apa ya. Kemudian yang tidak lebih penting lagi, kita bertanya apakah beliau memiliki ajimat mungkin ya kan, yang masih disimpan atau hal-hal yang dianggap melindungi. Maka kita bersihkan pasien kita tersebut dari hal-hal yang demikian. Jadi kita mengembalikan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya hamba Allah, setelah semuanya siap, pasien kita diajak untuk berwudu, untuk sholat, juga
membacakan 3 qul, mengusap seluruh tubuhnya, baru kita mulai bacakan ayat ruqyah. Nah, begini cara membacakannya, hamba Allah. Jadi kita bacakan dalam jarak yang tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 1 meter, ya, 1 meter, dan kita bacakan. Nah, pasien kita diminta untuk duduk nyaman. Kalau ini namanya duduk tegang ini, ya. Jadi dia di seperti ini, ya kan. Nah, seperti ini dia relax, kemudian ini juga seperti ini bersandar, ya, relax posisinya. Kemudian kita sentuh, ya, di dadanya. Ya. Ini adalah universal. Jadi maksudnya betul berdebar ini. Ya. Jadi disentuh di dada seperti ini. Nah, ikhwas sekalian, ini universal. Maksudnya untuk seluruh penyakit di seluruh tubuhnya. Kalau misalkan penyakitnya di akalnya, maka kita sentuh di kepalanya seperti ini, ya. Ini sentuhannya ini, telapak kita ke dahinya seperti ini, dan tangan kita ini kiri kanan, yang jari tengah dan ini di pelipisnya. Ya, seperti ini, agak dalam sedikit tapi tidak terlalu kencang. Ketika disentuh begini, dalam beberapa detik aja dia akan terasa pusing kalau ada gangguan, ya, seperti itu. Kemudian kalau tidak ada gangguan namun di area kepalanya, maka disentuh seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian di dada juga seperti ini, dan posisi mulut adalah dekat di telinganya seperti ini, ya. Namun baiknya adalah sebelah kanannya, tapi sebelah kirinya pun tidak masalah. Seperti itu, hamba Allah yang muliakan, ya. Baik, ini adalah posisi meruqyah yang sangat ideal. Ketika kita baca seperti ini, maka setan itu seperti terdesak dan dia tidak ada celah untuk lari. Seperti itu. Dan hati-hati kalau jinnya frontal, ini bisa jadi, ya sekalian, ini bisa memukul, ya, bisa menyerang, bisa menonjok ke sini, ya, ke sini, bisa menghardik. Maka kita posisikan tangan kita di sini, ya, posisikan tangan kita di sini atau seperti ini, ya, atau kita hati-hati dengan tangan ini, biasa seperti itu, tapi tidak perlu takut. Oke. Nah, itu adalah posisi yang ideal. Tetapi kalau memang belum ada respon apa-apa saat dibacakan Al-Quran, beliau seperti tadi, ya, nyandar, relax saja, ya, tenang. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Mata kita fokus kepada pasien kita. Jadi tidak usah malu-malu, tatap dia. Dalam artian menatap ini memperhatikan kondisinya, ya. Apakah mungkin dia mulai oleng, mulai goyang, mulai teler, mulai muntah, ya, atau seperti apa, ya, maka kita perhatikan. Ketika misalkan dia sudah mulai agak gelisah, maka kita posisinya berdiri, ya, memastikan agar dia tidak menyerang. Seperti ini misalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Jadi dibacakan seperti itu. Jadi kita posisinya boleh duduk, boleh juga berdiri, ya. Dan ibu sekalian, ini posisi ini dibacakan selama 30 menit ke depan. Jadi peruqyah itu harus sabar juga, tidak boleh tergesa-gesa. Dia harus membacakan secara utuh ayat-ayat Al-Quran ini,
Gimana Ustaz, baru aja datang dia sudah kerasukan dan muntah-muntah? Maka jangan mengatakan tidak perlu dibacain, tetap bacakan, karena itu bisa jadi tipu daya setan. Bisa jadi ada setan-setan yang kecil yang keluar, yang besarnya di dalam, begitu ibu sekalian ya. Kemudian ketika selesai seluruh ayat-ayat ruqyah ini dibacakan, maka kemudian kita tanya, ya, gimana Ahi, apa yang dirasakan saat dibacakan ayat tadi? Tenang. Nah, rata-rata pasien UWB kita akan bilang begitu, ya. Tenang saja Ustaz, ya. Berdebar-debar hilang, ya. Relax, ya. Tapi kita jangan langsung percaya. Kalau dia mantan misalkan ilmu tenaga dalam, ya. Langsung kita sentuh di area agak depannya. Cukup. Di area tadi di sini. Ya. Sambil baca apa? Di layar ada doanya di sini, ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Di sini, ya. Nah, ini bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi, sini, ya. Isyan 3 kali ini, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini a'udzubillahi wa qudratihi 7, ini 3. Jadi seperti ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Seperti itu. Atau ruqyah Jibril. Kalau ruqyah Jibril memang memegang kepala, ya seperti ini, ya. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Atau posisinya memang di depannya, ya. Kalau ini laki-laki tidak masalah, seperti ini, ya. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Seperti itu Mas kalian, ya. Atau tadi juga memegang sini, memegang kepala, ya, seperti itu. Atau juga mencari titik-titik, ya, yang dianggap mencurigakan. Wah, dia misalkan sakit di pinggangnya. Maka apa yang terjadi? Boleh berdiri, menghadap sini. Berarti kita sentuh di area pinggang sini, ya. Kita sentuh seperti ini. Saraf kejepit, sakit pinggang, kita sentuh di sini, ya. Kita baca di sini ayat tadi, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau dia melengking, mual, langsung tepuk-tepuk. Nah, seperti ini. Dan dia diarahkan ke atas terus, ya. Seperti ini, ya sekalian. Nah, jadi saat kita menepuk di sini, kepala di tandean di sini, di apa namanya? Di tongkrongnya di sini. Karena biasanya jinnya naik ke atas, pusing ke kepala. Kalau tangan kita di sini, biasanya dia turun di sini, maka kita bawa ke sini seperti ini, atau kita bawa ke wajahnya seperti ini, ya, dan dia akan lepas. Ketika ditepuk di sini, dia akan loncat. Ya, seperti itu. Ini adalah beberapa titik. Kemudian misalkan saat disentuh seperti tadi, cukup berdiri aja, dia tidak ada reaksi, kita juga bisa menekannya beberapa titik. Boleh agak depan. Ini titik-titiknya di mana? Dilihat, ya, tadi titik-titiknya sekalian, ya, titik-titik darahnya. Nah, ini saya terangkan. Yang titik-titik perasaan, ya, tadi yang ahwat yang disentuh itu adalah ini. Ini satu. Ini juga satu. Ini juga satu. Ya. Ini aja, ini dan ini, kemudian areal ini, areal di sini, dan juga daerah dada. Ya, ini adalah tulangnya, teman-teman sekalian. Ini di bawahnya persis, ini tulang dada, tulang apa ya? Tulang itulah pokoknya di sini, ya. Dan di sini nih, tekan di sini. Ini kiri dan ini di kanan juga sama. Kemudian ini dada di bawah sini, ya, persis di bawah sini. Satu juga di ujung sini, di ujung tulang rusuk paling bawah. Ya, kalau untuk perempuan, ya, ini sekali lagi perempuan yang melakukannya. Kemudian untuk laki-laki, pertama di ulu hati di sini, dia tekan sedikit tapi tidak terlalu keras karena ini memang sakit, ya. Tekan sedikit. Kemudian juga di area leher ini. Nah, di area leher ini seperti ini. Ya, kita bisa tekan seperti ini. Kalau memang seperti ini, ya,
tubuhnya. Tapi kalau besar berarti 2, kita tekan seperti ini. Dengan posisi kita ini tekan ini akan menyakitkan. Di sini ada urat leher. Ya. Kemudian juga di bawah perut. Ini di bawah pusar, di bawah perut ini kita bisa tekan dengan 4 jari seperti ini. 2 jari saja. Dia sudah biasanya sudah kesakitan ya di sini. Dia sudah sangat kesakitan, apalagi kalau dicengkram seperti ini. Kalau ada reaksi ditekan begini, cengkram seperti ini. Ya, titik ini juga titik ini. Oke. Ya, kemudian ada teman-teman sekalian tadi metode usapan. Nah, kalau metode usapan itu ya putarannya dia unclockwise. Kalau jam itu ke sini, dia ke sini unclockwise ya, seperti ini. Nah, tangan kita di belakang, seperti ini contohnya. Ya, tangan kita di belakang satu lagi di depan seperti ini. Kita bisa lakukan seperti ini. Ini mudah sekali. Misalkan bacaan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Didorong ke sini, lihat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika dinaikkan gini kita tepuk-tepuk gini. Ya. Dia yang di belakang juga ikut ke atas, dia terus naik ke sini, maka dia ke sini seperti ini. Ya, seperti itu. Tapi bukan menarik begini ya, tapi dia memang menarik ke arah sini dan biasanya kekuatan setannya ikut ke sini, kita tarik seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, seperti itu. Dan kemudian kita bisa tepuk-tepuk area sini, tepuk-tepuk juga area sini. Ya, selesai. Kemudian untuk menepuk, ini contoh menepuk ya. Bagaimana cara menepuk itu, teman-teman sekalian? Ini yang ditepukkan adalah telapak tangan kini. Tujuannya adalah menepuk-nepuk ringan. Nah, ya, seperti ini. Katakan ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Ya, juga bisa melakukan seperti ini. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Atau dia merasakan pegal sini, kita bisa kejar ke sini. Kita pun bisa komunikasi dengan pasien apa yang dirasakan ketika sakit itu, caranya seperti ini. Atau juga bisa lakukan keras seperti ini. Ya, dia akan mengikuti apa gerakan tangan kita ke bawah seperti ini. Kemudian untuk teknik tepukan ya dilakukan kapan? Juga dilakukan saat dia ini dalam kesusahan. Misalkan dia mau muntah tapi tertahan. Maka di sini tepuk agak kencang seperti ini. Bismillah. Seperti itu ya. Biasanya pasiennya enak ini seperti ini. Ya gitu ya. Kalau dia lagi mual-mual mau muntah, tepuk gini tuh seperti ada yang loncat gitu. Apalagi ditepuk daerah sini, tapi yang terlalu keras. Baik, seperti itu Allah. Kemudian satu lagi ya, metode tiupan. Nah, ini agak romantis. Metode tiupan ini bagaimana? Ya, sekalian, kalau di tangan kita ada nyamuk, maka kita memukulnya, begitu kan? Kalau di tangan kita ada debu, maka kita bukan memukulnya, tapi meniupnya. Jadi sesuatu yang kecil. Jadi meniup jin itu menghinakan jin. Dan sebenarnya bukan meniup, tapi meludahi. Ya? Seperti itu. Nah, ya sekalian. Tapi kalau untuk orang ini tidak boleh diludahi saat dia sadar. Tapi saat dia dikuasai setan betul, maka diludah itu adalah cara mengusir yang paling efektif. Tapi kalau orangnya sadar, misalkan mungkin gimana rasanya? Oh, saya masih pegel di sini Ustaz. Ya, nah, maka caranya seperti ini ya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Seperti itu ya. Ataupun misalkan kita membaca ayat lain, ujungnya ditiupkan. Ya, barakallahu fikum. Ustaz, duduk dulu. Kita akan lihat komentator dari kaum muslimin. Gimana Bang Robi? Ada pertanyaan nggak? Silahkan kaum muslimin yang ingin bertanya ya seputar terapi ruqyah ini, mumpung ada talent ini ya, yang bisa kita jadikan bahan praktek ya. Jadi dipersilahkan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya untuk langsung bertanya. Nanti Ustaz Arka atau Ustaz Robi mungkin yang akan membacakan pertanyaannya terkait metode ruqyah ya. Jangan kemana-mana ini, karena materi kita adalah tentang bagaimana praktek melakukan ruqyah. Barakallahu fikum.
dari Hairul Anwar. Pak Hairul Anwar ya. Beliau ketika ditekan di leher, segar puyeng, puyengnya hilang di bawah pusar, sendawa dan mual. Ketika ditekan di area leher. Ketika ditekan di area leher, ya, ya, baik. Ya, kalau seperti itu, ya ikhwas sekalian, kalau ditekan di area leher kemudian puyeng atau seperti ada gangguan, maka ini menunjukkan ada gangguan yang menimpa ya, maksudnya ada penyakit non medis yang ada dalam tubuh. Caranya diruqyah saja. Ini maksud saya yang ingin bertanya untuk meruqyah atau tips ya saat melakukan ruqyah, atau tips sukses ruqyah ya, atau bagaimana tata cara ruqyah, bagaimana penjelasan tadi, apakah menjawab atau tidak, begitu ya hamba Allah. Jadi bukan reaksi yang Anda alami, tetapi mungkin ini tujuannya bagi para praktisi ruqyah atau yang ingin belajar ruqyah, apakah ada pertanyaan gitu ya terkait metode ini. Ya, saya masih tunggu ya. Ini ada dari Hena Yuliana, Ustaz. Beliau sendawa saat dipegang di tulang rusuk bawah. Iya. Ini sama ini. Ini masih personal. Ini ceritanya kalau kita meruqyah orang, gitu ya. Kalau kita meruqyah orang lalu terjadi reaksi, apa yang Anda ingin tanyakan, begitu. Kita demonstrasi ruqyah. Nah, sambil kita tunggu ya. Ini posisinya masih menempatkan sebagai pasien ini, ya. Belum ada menempatkan sebagai peruqyah ini di sini. Bolehkah meruqyah suami yang belum hijrah, ya? Nah, ini ada pertanyaan masuk. Boleh ya. Nah, ini dia Pak Budi Saprudin. Apa tips awal meruqyah orang terindikasi sihir gila? Nah, ini baru pertanyaan, baru connect ini hamba Allah ya. Barakallahu fiik ya. Jadi mungkin di sini Ustaz Isra yang bacakan mungkin ya kalau ada. Nah, karena Ustaz Isra yang masuk suaranya ini. Gimana caranya supaya ada terus? Banyak tuh muslim. Ya baik, ikhwas sekalian, sambil berjalan ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Ada pertanyaan dari seseorang barusan, beliau mengatakan bagaimana cara meruqyah sihir gila. Ya, sihir gila ya, begitu hamba Allah. Jadi yang pertama yang pertama ketika meruqyah orang yang terindikasi sihir gila, pertama dilihat dulu apakah orang ini sudah gila atau masih terkoneksi, masih nyambung begitu. Kalau dia masih nyambung, masih sadar, maka diajak ngobrol sebagaimana biasanya, ya. Dan kemudian dinasehati. Tapi kalau memang dia sudah betul-betul gila, maka yang diajak ngobrol adalah keluarganya. Ya, yang diajak ngobrol adalah keluarganya, ibu sekalian. Ya, diajak ngobrol adalah keluarganya. Dan dinasehati untuk membuang ajimat-ajimat, ya, memutuskan segala hubungan antara dia dengan bangsa jin dan lain-lainnya. Maka kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah selama 1 jam, begitu ya, 30 atau 40 menit. Kemudian setelah itu, ya, saat meruqyah sediakan di sampingnya air dan daun bidara. Jadi kita blender daun bidara 140 lembar dengan 5 liter air, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah bersamaan dengan ruqyah orang gilanya ini. Jadi di ruqyah di sampingnya ada air begitu. Maka setelah selesai nanti air ini diminumkan, dimandikan kepada dia, dan sisanya dicipratkan seluruh rumahnya. Seperti itu. Kemudian dibotakin ya di kepalanya, dibekam di kepalanya dan juga di umum muhid di sini.
Seperti itu cara meruqyah orang gila, dan lakukan ruqyahnya selama 3 sampai 7 kali ya, baru kita baru bisa menganalisa. Biasanya saat kita proses meruqyah itu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara mendasar. Gimana? Ada? Ini ada yang bagus juga saat ini. Iya. Kalau memberi ramuan herbal tambahan itu perlu dibacakan ayat ruqyah. Ruqyah apa? Kalau iya ayatnya apa, dan diperlukan tiupan keramuan itu. Oke. Ya. Ini tentang air ruqyah ya. Kita akan ini contohnya. Kalau misalkan diperlukan ini ramuan air ruqyah, ya hamba Allah. Jadi apakah diperlukan tiupan tadi ya? Jadi tiupan ini tujuannya adalah untuk mentransfer barokah Al-Quran dari mulut seseorang yang telah membaca Al-Quran ini kepada air, mendoakan air tersebut ya, seperti itu. Dan kemudian apakah ada ayat ya yang nggak bisa dibacakan? Betul, seluruh ayat ruqyah itu bisa dibacakan kepada air. Ada yang khususkah? Ada, Rasulullah SAW membacakan surah Al-Kafirun sebagai tambahannya. Begitu Ustaz Isra ya. Apa sudah menjawab ya? Dan lebih baik lagi kalau untuk orang gila tadi adalah surah Al-Baqarah. Ini tentang herbal ini insya Allah nanti akan dibahas dalam bab ruqyah mandiri. Barakallahu fiik. Bismillah. Mungkin tadi udah dijawab juga apa yang harus dilakukan peruqyah ketika pasiennya menyerang. Baik, ini pertanyaan baru. Ya. Apa yang harus dilakukan seorang peruqyah ketika pasiennya menyerang? Jadi pertama, ketika pasien itu menyerang, kita harus analisa beberapa hal. Ya, ibu sekalian. Pertama, ukur diri kita dan diri dia. Kalau tubuhnya lebih besar, lebih kekar, lebih kuat, dan kita merasa tidak mampu secara fisik, maka yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana meruntuhkan mental setan itu. Jadi meruntuhkannya di sini dalam artian hilangkan rasa takut dalam diri kita, ya, dan kemudian tatap wajahnya, tatap matanya, dan robohkan dari sana. Ya, bagaimana caranya? Seperti itu. Ya, setan itu akan takut. Ya, jadi dengan menakut-nakuti dia di awal. Ya, misalkan dengan mengatakan ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Tapi saat kita mengatakan begitu, diri kita memang harus takut juga kepada Allah. Jangan kita mengatakan ittaqullah, kita pun berdosa. Nah, setan akan tahu ya seberapa kuat pandangan mata kita ini. Dan pada posisi kedua, ketika pasien lebih besar daripada diri kita, maka kita jangan lakukan terapi yang menyerang. Ya, jadi bacaannya pelan, ringan, tujukan kepada sakit pasiennya, seperti itu. Dan kemudian ketika terpaksa dalam keadaan bertempur nih, pasiennya kita tidak tahu bagaimana, tiba-tiba dia menyerang. Pertama yang harus kita ketahui bahwa setan selama merangsuk di tubuh manusia seperti manusia di dalam air laut, seperti ikan di darat. Meskipun dia kuat, nampak hebat, itu tidak akan berlalu lama. Ya, seperti itu hamba Allah yang dimuliakan. Misalkan dia mencekik, ya bisa dipraktekkan nggak, Ustaz? Cekik saya. Misalkan ini pasiennya tiba-tiba mencekik seperti ini, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita jangan kemudian panik dan memegang ini atau mendorong dan mencekram. Apa yang harus kita lakukan? Kita pandang matanya. Ya, kita pandang matanya, tunjukkan bahwa kita tidak sakit. Ya, maka dalam beberapa detik ini akan terhempas. Dan ketika pasien ini matanya mulai banyak berkedip-kedip, mulai takut, maka kita bisa tiup. Puh, seperti itu, dan biasanya terlempar. Seperti itu. Atau kalau kita memiliki kemampuan ya dan teknik yang terukur, kita bisa melepasnya secara full body contact, seperti itu. Ibu sekalian, dan ingat ya, Allah Ta'ala akan senantiasa menolong orang-orang yang niatnya menolong. Ya, ada lagi ya? Ini
dari Ummu Maryam, apa syarat untuk boleh meruqyah dan siapa yang boleh meruqyah? Syarat untuk meruqyah dan yang boleh meruqyah. Pertama, tadi sudah disampaikan ya, seorang yang beriman, kemudian beragama Islam, ya. Dan kemudian selanjutnya wanita tidak boleh meruqyah laki-laki yang bukan muhrimnya. Wanita tidak mendeklarasikan diri sebagai peruqyah. Kemudian laki-laki tidak meruqyah seorang wanita tanpa muhrimnya, seperti itu. Itu syarat-syarat yang sama ya, tidak boleh berholawat. Ini sama dengan apa-apa yang ditampilkan dalam syariat Islam. Mungkin ada tambahan ya, bagaimana meruqyah wanita ya. Nah, baik. Jadi kita contohkan di sini bagaimana meruqyah seorang wanita. Boleh di sini sekarang duduknya, Ustaz? Karena posisinya agar terlihat. Ya. Jadi misalkan beliau adalah seorang wanita yang akan kita ruqyah, ya, maka pertama adabnya meruqyahnya ini adalah jarak, ya. Jadi jaraknya jangan sampai kita seperti ini, ya, ini memang akan menjadikan fitnah, ya. Akan ada getaran ini, baik dari peruqyahnya ataupun mungkin yang diruqyahnya. Kalau kita mengatakan mungkin ini anak remaja masih kecil dan kita adalah sudah dewasa, bisa saja anak remaja ini yang bergetar, begitu ya, seperti itu. Dan ketika dekat seperti ini, bisa saja kita mencium minyak wanginya, aroma tubuhnya, yang ini akan mempengaruhi perasaan seseorang secara normal ya. Maka kemudian jaga jarak, ini jaraknya adalah 50 cm, itu sudah maksimum seperti itu. Dan kemudian jarak amannya adalah 1 meter, tapi jangan terlalu jauh juga, karena ini prosesnya memang menterapi dia begitu. Dan posisinya adalah dari belakangnya, jadi kita meruqyah adalah dari belakangnya dan kita tidak menyentuhnya. Jangan sampai kita meruqyah wanita kita sambil menyentuhnya ya. Dalam etika ruqyah syariah tentu tidak boleh, meskipun di sini ada penghalang yakni baju ini, ataupun kita menggunakan telapak menggunakan sarung tangan ya, karena sarung tangan ini biasanya masih terasa. Jadi ketika kita memegang dengan sarung tangan masih terasa, dan wanita ini masih merasakan apa yang kita rasakan, ada getaran ya terutama tadi ya, maka ini sudah tidak boleh. Tidak bolehnya maksudnya adalah bagaimana ya, pertama adalah secara syariat memang dilarang ya, dan yang kedua adalah akan membatalkan berkahnya Al-Quran. Seperti itu hamba Allah ya. Dan kemudian selanjutnya ada sentuhan-sentuhan itu bukan sebelum ruqyah, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ketika pasien ini ya hamba Allah, ketika pasien ini kemudian dia sedang tersiksa ya, mau muntah tapi tertahan, maka kita menepuknya dengan tepukan yang cepat, jadi disertai sarung tangan seperti ini. Ukhruj ya Allah, ya, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Dan kita tidak menempelkan lama-lama di sini, ya, kita menepuknya lalu mengangkat seperti itu. Ini kalau wanita. Dan biasanya kita pun bisa mengatakan seperti ini, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Itu pun sudah berupa cambukan yang membuat dia keluar. Nah, seperti itu. Kemudian posisi-posisi lainnya mungkin tentu ya adab-adabnya wanita ini dalam keadaan memakai mukena, memakai baju yang menutup auratnya seperti itu. Baik, mungkin seperti itu ya, ibu sekalian. Pertanyaan untuk ibu, silahkan jika ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Ini kayaknya bagus. Bagaimana menterapi pasien yang tidak bisa bicara karena stroke? Oke, bagaimana menterapi pasien yang tidak bisa bicara karena stroke? Ya, pertama stroke kemarin telah diberitahu ya, obatnya adalah daun bidara. Jadi daun bidara ini diambil 7 lembar tiap gelasnya. Kalau Anda perlu 5 liter berarti 140 lembar. Kalau Anda perlu 10 liter berarti adalah 280 lembar. Jadi di blender, dibacakan surah Al-Baqarah, lalu dimandikan. Kalau penderita stroke berarti dimandikan di sampingnya. Seperti itu. Kalau tidak ada daun bidara,
kita miliki produk-produk ya, misal yang sabun ini ya sekalian, ini bisa digunakan untuk obat yang stroke ya, sangat recommended ini untuk stroke, untuk yang gangguan di masalah area pribadinya wanita, gatal misalkan ya, dan juga ya sekalian orang-orang yang dalam keadaan kena sihir secara umum, misalnya untuk melucuti ilmu-ilmunya ya, melepaskan kekuatannya, kekebalan dan lain-lain, ini bisa mandi dengan daun bidara ini. Ini adalah daunnya yang ekstraknya seperti itu. Jadi bagaimana untuk yang stroke ini? Ini bisa dimandikan. Atau kalau ada, cari lotionnya. Nah, lotion ini dibalurkan seluruh tubuhnya. Atau juga ada minyaknya. Ada Ustaz minyaknya ya, minyak bidara. Masih ada enggak? Kebetulan lagi tidak ada ya stoknya di sini. Oke, ada ini. Ya, ini dia. Nah, ini ada, kita memiliki ya sekalian sabun batang dan juga minyaknya. Nah, ini minyaknya yang sangat bagus untuk stroke itu. Jadi ini dibalurkan setiap sebelum tidur. Atau kalau Anda bersungguh-sungguh, bacakanlah Al-Baqarah pada minyak ini, minyak sidr ini, dan kemudian dibalurkan seluruh tubuhnya. Dan itu dilakukan setiap malam. Dan ruqyahnya, coba Anda lakukan ruqyahnya setengah jam saja setiap hari. Biasanya ada perubahan ya, hari kedua, ketiga. Kalau tidak ada perubahan, gali apa yang terjadi di keluarganya. Biasanya masih ada ajimat-ajimat yang tersimpan di rumahnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ada lagi? Tat? Silakan. Dari Ibu Nita, bagaimana cara meruqyah anak dan bereaksi mengamuk? Usia berapa ya? Nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Bagaimana meruqyah anak yang reaksinya mengamuk? Pertama, jika itu anak kita, maka kita paling tahu ya apa yang terjadi secara psikologis kepada anak kita ini. Ya. Pertama, selesaikan dulu itu. Misalkan begini, Iwan, anak kita minta mainan. Ya. Kenapa dia minta mainan? Karena memang anak-anak waktunya bermain. Hanya kemudian kita salah menempatkannya. Misalkan kita ajari dia suka Hot Wheel misalkan, ya. Awalnya memang kecil-kecil tuh beli. Nanti lama-lama minta yang besar, tiap hari minta yang besar. Nah, ini kan menjadi rugi kita, udah ratusan ribu misalkan. Lalu anak ngamuk mau Hot Wheel, ini kasusnya ya. Gimana bisa diruqyah nggak Ustaz? Ini pertama selesaikan dulu duduk perkaranya. Anak ini mau Hot Wheel karena diajari ibunya. Nah, seperti itu. Maka kita beri edukasi dulu, misalkan alihkan dia daripada Hot Wheel ini. Oh, anak ini dibalas anaknya 10 tahun. Oh, 10 tahun. Nah, alhamdulillah ya, menyimak ya. Baik, kalau usia 10 tahun ini sudah mulai peralihan menuju remaja. Tetapi masih anak-anak ya, secara psikologis masih anak-anak. Jadi dia sudah bisa diajak kompromi. Ya, tadi kasusnya ya ngamuknya seperti itu. Jadi nafsunya ini didudukin dulu. Misalkan gini, anak ini ngamuk mau beli laptop misalkan karena melihat ayahnya. Anak ini ngamuk mau ke hotel misalkan atau mau main ke waterpark. Jadi nafsunya itu didudukin dulu gitu. Nah, baru ketika nafsunya udah selesai ya, baru kemudian diterapi, didoakan, nak kemari ibu doakan kamu agar kamu menjadi anak yang soleh. Jadi bacakanlah 15 menit seperti itu ya, 15 menit. Dan bisa juga ruqyah air minumnya, air mandinya ya, makanannya seperti itu. Dan juga diedukasi untuk terutama sih kalau anak-anak, bagi saya sih madu ya, madu sidr itu sangat enak, anak-anak seneng itu. Atau mungkin susunya atau apa ya yang dia minum di ruqyah seperti itu. Atau kalau ada indikator misalkan dia senang ngobrol sendiri, nah kalau ini pasti dia ada gangguan setan. Kalau seperti itu maka dikondisikan anak untuk diruqyah. Apakah harus dipaksa Ustaz? Ya, kondisional lah bagaimana keadaannya, yang penting anak ini bisa ruqyah. Namun ketika anak Anda gangguan setan, pertama kali yang harus disadari, gangguan setan itu bermula pada ibu atau ayahnya. Maka selesaikan dulu ayah dan ibunya, niscaya anak setan itu akan tunduk ketika ibu dan ayah setannya dibunuh. Ya, seperti itu. Ada lagi Ustaz, dari Ibu Hernawati, cara membedakan emosi yang memang karakternya pasien atau
Memang setan. gangguan setan. Ini baru pertanyaan. Ya baik. Barakallahu fikum. Ini saya nunggu yang tadi dari tadi ini ya. Bagaimana kita melihat bahwa ini adalah jinnya atau orangnya? Karakter orangnya. Maka dalam hal ini saya senang ya menganalisa pasien itu dan meruqyahnya tidak satu kali. Maksudnya kita akan bisa mengenal karakter seseorang itu setelah beberapa kali proses terapi begitu Ustaz. Kita mengobrol, berbincang, maka kenalilah pasien Anda begitu. Caranya kenalilah pasien Anda agar Anda ini mengenal orangnya atau jinnya. Kalau misalkan pada pertemuan pertama bagaimana? Pada pertemuan pertama sifat manusia itu semua baik. Apalagi ketika dia bertemu orang yang dia butuhkan. Meskipun dia buruk, pasti pura-pura baik. Ya. Ketika misalkan kemudian dia mau ngamuk, berteriak, meludah, itu hal-hal buruk pasti dari setan. Ya, seperti itu. Maka caranya ketika dia pun buruk, berbuat baiklah kepada pasien kita. Jadi kalau kita berbuat baik kepada pasien kita, maka dia pun akan merespon dengan hal-hal yang baik, begitu. Jadi, kesimpulannya gimana Ustaz? Ini yang saya maksud itu inginnya apakah dari tatapannya dan lain-lainnya? Ya itu perlu jam terbang yang tinggi, pendalaman yang intinya kalau itu manusia dia berkedip secara normal ya, terus matanya tidak menyala, tidak mendelik begitu ya, kemudian tidak gemetar, dia santai, ringan, calm gitu. Kalau sudah aneh-aneh ya kita kondisikan dia sebagai setan. Allah. Ya seperti itu. Ini masih ada? Ustaz, masih. Ustaz, anak saya bentol-bentol tapi pindah-pindah diiringi demam. Boleh minta sarannya? Bentol-bentol pindah-pindah diiringi demam. Baik. Ya pertama untuk bentol-bentolnya saya sangat sarankan ini minyak gaharu. Ya, minyak gaharu baik dioleskan ataupun gaharu yang dibakar. Ini sangat bagus sekali untuk mengobati bentol-bentol ya. Kemudian untuk yang lainnya bisa juga dimandikan daun bidara ya. Atau kalau ingin yang lebih halus lagi minyak zaitun. Itu juga boleh. Tapi syaratnya memang Anda ruqyah dulu seperti itu untuk bentol-bentol yang pindah-pindah. Ya kalau memang bentolnya seperti bisul dan lainnya itu berhubungan dengan darah ya. Tapi kalau hanya bentol-bentol yang benar pindah-pindah seperti gatal, ini biasanya sembuh dengan gaharu seperti itu. Itu yang paling bagus untuk mengobati gatal pada anak. Ya. Dari Syafiqoh. Bismillah Ustaz, bagaimana meruqyah anak autis usia sudah 5 tahun belum bisa berbicara dan berjalan dan terkena epilepsi? Epilepsi. Oke. Pertama anak autis yang cacat mental ya kan. Ini pasti ada hubungan dengan orang tuanya. Ya. Pasti 100% ya. Ketika dia juga epilepsi, maka epilepsi bagi saya adalah gangguan setan ya. 95% dia gangguan setan. Maka saat usia 5 tahun ya, usia di bawah 9 tahun ini sangat mungkin dan agak mudah untuk sembuh. Epilepsi sendiri di bawah 23 tahun bisa sembuh. Jadi bagaimana caranya? Bapak dan Ibu ikut training ini dari awal sampai akhir ya. Simak, simpulkan ketika ada ciri-cirinya, maka targetkan ruqyah pada ibu dan bapak dulu, baru kepada putranya. Kemudian poin yang nomor 2, anak-anak yang autis itu hidup bahagia ya. Namun yang sulit, yang susah adalah orang tuanya. Dalam hal ini orang tua harus memposisikan ya dalam mode ridho kepada Allah, lalu mencari pertolongan dengan Al-Quran ini. Saya pernah diundang ke Eropa untuk menangani anak seorang syekh ya di sana di Finlandia, Syekh Dr. Abdul Manan yang namanya. Beliau adalah Presiden Islamic Union di sana. Nah, ibu sekalian, ketika kami di sana selama 10 hari observasi
training ruqyah, ya kemudian ruqyah. Itu satu persatu. Hari pertama tidak ada yang reaksi. Hari kedua kakaknya reaksi. Hari ketiga kakaknya yang kedua. Hari keempat adalah ditemukan penyakit pada ibunya. Begitu ya. Sampai hari ke-10 pasien ini belum reaksi. Dan 6 bulan kemudian setelah kami pulang dari Finlandia, beliau kirim email, beliau mengatakan alhamdulillah ada progres yang positif pada anaknya. Anaknya usia 13 tahun, sikapnya seperti 3 tahun. Dan kami menemukan ada kelainan pada ibunya. Jadi ibunya ini curhat terus pada saya. Dan 6 bulan kemudian waktu itu ya, Dr. Abdul Manan ini mengatakan, alhamdulillah putri saya ada perubahan yang positif dan istri saya sembuh total dari depresinya. Ternyata ada dari hubungan daripada ibunya. Saya menemukan bahwa autism ini berhubungan erat dengan orang tuanya. Maka kalau ada dosa besar yang dilakukan, apalagi pernah melakukan kesyirikan, ya, pernah ada hubungan dengan dukun. Misalkan ada orang yang ingin punya anak, dia meminta amalan kepada dukun. Nah, melibatkan setan. Maka ini biasanya anaknya adalah autis. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Masih ada lagi, bagaimana cara meruqyah tubuh yang luka tanpa sebab? Bagaimana meruqyah pasien kita yang tubuhnya itu luka tanpa sebab? Ya, ini bukan diabetes ya, tetapi luka tanpa sebab. Nah, ibu sekalian, ada satu kondisi di mana seseorang itu bangun tidur, dia lebam-lebam. Ya. Lebam itu terjadi karena adanya benturan. Misalkan tangan saya ini, ya, kita pukul seperti ini terus, ya, 100 pukulan misalkan, maka di dalam sini pembuluh darah di dalam kulit di luar daging itu pecah. Maka saat pecah dia akan ada darah yang menyebar. Itu disebut lebam. Ya. Atau memang kulit ini yang shock, bentrokan dengan daging dan kemudian menjadi lebam. Nah, bangun tidur seorang wanita tanpa sentuhan dia bisa menjadi lebam. Kenapa ini? Ini ada pembuluh darah yang pecah disebabkan oleh setan. Dipecahkan oleh setan. Nah, ini ada dalilnya, inna syaitan min ibni adam fil insani yajri majrad dam. Memang setan bisa melakukan itu. Ya. Kemudian dalam beberapa kondisi setan juga bisa melukai manusia. Nah, subhanallah ya, ini bisa terjadi dalam kekuatan tertentu. Maka kita harus berlindung kepada Allah daripada permusuhan setan ini. Dan bagaimana cara meruqyahnya? Tahap awal mudah, ruqyah itu bacakan saja dari awal sampai akhir, ya. Dan kemudian beri obat yang bisa menambah ketahanan tubuhnya. Mungkin untuk mengobati lukanya adalah dengan madu. Ya, dia akan rapat dalam 24 jam. Intinya ruqyah sampai keluar setannya, maka luka-luka itu tidak akan pernah datang kembali. Ya, wallah. Ini bagaimana cara meruqyah ain, Ustaz? Ain belum dijelaskan ya. Nah, ya, bagaimana meruqyah ain? Ya, alhamdulillah ya. Ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang menghancurkan. Ya. Bagaimana cara pengobatannya? Pertama adalah dengan memutus sebab hasad yang menimpanya. Bagaimana memutus sebab hasad itu adalah dengan silaturahim. Maka Rasulullah SAW ketika melihat sahabatnya Sahal bin Hunayr radhiyallahu anhu itu saat mandi, kemudian ada yang memuji dan beliau pingsan, maka beliau menyuruh orang itu mandi dan memandikannya kepada Sahal. Ya, dalam hal ini harus ada silaturahim. Misalkan saya dengan Ahli Isra ini adalah satu rivalitas dalam satu mungkin bisnis atau apa. Kemudian saya menatapnya dan dia jatuh, maka Ahli Isra harus bersilaturahim kepada saya sebagai pelaku ainnya. Memang harus korban ain harus mencari pelaku ainnya dan kemudian islah di situ. Apakah minta maaf? Ya, bukan minta maaf sebetulnya, menjelaskan silaturahim. Karena dengan komunikasi ini baru kemudian akan terurai begitu. Nah, kemudian baru dia meminta doa dan mengambil air wudhunya. Jadi saya berwudhu dimandikan kepada Isra ini. Atau juga dengan mandi junub dan bekas mandi junubnya ini dimandikan.
bukan diminum ya, tapi dimandikan. Nah, seperti itu ikhwas sekalian. Untuk ain itu yang pertama. Kemudian bagaimana kalau tidak ditemukan? Cari, ya, cari sampai dapat. Ya, ini adalah kesulitannya, ini ujiannya. Kalau misalkan tidak ditemukan sama sekali, ain itu terjadi karena tatapan. Jadi karena adanya tatapan seperti ini, jadi diingat-ingat dalam 24 jam dalam seminggu ini bertemu dengan siapa. Biasanya dalam hari yang sama. Ada satu kisah orang yang kena ain ini di rumah sakit. Jadi saat beliau melahirkan, dikunjungi ada 80 wanita hari itu. Maka dia tidak tahu mana yang menimpakan ain. Tiba-tiba dia merasa sesak yang tidak dimengerti oleh medis. Ya, maka kemudian beliau meletakkan tisu di pegangan tangan handle rumah sakit kamar itu dan diusapkan di dahi istrinya, suaminya ini. Ini Syekh yang lakukan, maka alhamdulillah sembuh. Ya, seperti itu ikhwas sekalian. Namun dalam pandangan kami, dalam pandangan saya terutama sebagai praktisi, mungkin saya belum lama ya, baru sekitar 7 tahun lah aktifnya, 7-8 tahun, dan memang mengenal ruqyah sejak 2003. Tetapi aktif sejak 2011 ya, training ini. Saya sangat jarang sekali menemukan kasus ain secara khusus ya. Tapi ada. Ya, tapi sangat jarang sekali. Maksudnya bisa jadi memang saya tidak mengetahui itu ain dan sembuh dengan Al-Qur'an, atau memang saya tidak menemukan kasus itu. Contoh ain itu seorang laki-laki, satu keluarga ya. Ini keluarga hafiz Quran. Kemudian putrinya ini usia 23, anak lakinya usia 19. Anaknya hafiz Quran, kakaknya baru hafal 3 juz. Maka kemudian keluarga itu dibawa untuk di terapi intensif itu karena anak yang hafiz Quran ini tiba-tiba aneh perilakunya, mengamuk, gila, ya, menghancurkan, destruktif gitu ya. Diruqyah 7 kali sama Abu Anjar ini dengan ruqyah yang keras. Dan ketika dihadapkan kepada saya di terapi intensif di Cibubur, beliau sudah lemah. Dalam keadaan lemah itu, saya pun tidak paham ini. Diruqyah tidak ada efek sama sekali selama 5 hari ya. Kemudian hari ke-6 ini saya penasaran, ya dipisahkanlah ayah dan ibunya ini, dibiarkan anaknya ini berdua. Kemudian kita ngobrol, ada apa deh, apa yang bisa saya bantu begitu ya. Kemudian saya nanya kepada adiknya, ini tidak nyambung. Ketika saya nanya ke kakaknya yang perempuan tadi, maka dia mengatakan, aku cemburu Ustaz. Nah, cemburu kepada siapa? Cemburu kepada adikku ini. Apa cemburunya? Dia dulu masuk ke sekolah pondok Quran, aku tidak lulus sehingga aku masuk ke sekolah umum. Sehingga dia sudah habis Quran, aku belum. Sebenarnya kamu ini bukan cemburu tapi hasad, dan ini menimbulkan ain sehingga merusak adik kamu ini. Maka dia mengatakan, aku tidak cemburu. Kamu cemburu, kamu dengki ini. Karena kalau kecemburuan itu hanya akan mendorong kamu untuk menyesuaikan kepada dia. Tapi kalau hasad ini memang menimbulkan luka seperti ini. Maka kemudian saya suruh beliau untuk mandi, berwudu ya. Dan beliau ini tidak berkenan. Maka saya minta coba dua-duanya berwudu di tempat yang sama. Jadi sediakan baskom. Ini kakaknya berwudu, adanya pun berwudu. Ini saya suruh dia berwudu di kamarnya. Saya sholat waktu itu karena memang asyar. Waktu kembali lagi, ini laki perempuan ini, ya, dia sedang berlarian dari atas ke bawah, ya, dan mereka tertawa-tawa. Saya mengatakan, kalian sudah mandi? Dia bilang, belum, kami baru berwudu Ustaz. Dan saya melihat pada wajah perempuan ini yang tadi ada mata hitam di sini, tidak ada lagi. Dan dia sembuh sampai putranya ini bahkan ya, dia, saya katakan, kamu jangan dulu pulang, coba kamu mengabdi dulu di tahfidz Quran di kota wisata ini. Selama 2 bulan saya lihat dia lewat ke masjid, ngobrol, dan 3 bulan kemudian kami ketemu lagi di Tower ISQ Jakarta, dan dia dalam keadaan sehat sempurna. Tapi sangat jarang, mungkin 5-10 kasus lah seperti itu. Barakallahu fiik. Ini ada terkait serangan balik nih, ada 2. Iya, baik. Ini Ustadz, bisakah seorang peruqyah saat meruqyah tiba-tiba drop, pingsan, muntah banyak, sampai akhirnya lumpuh dan meninggal? Ini malah peruqyahnya. Baik. Pertama, ikhwan sekalian, serangan balik
dalam proses ruqyah. Saya ingin menganalogikan dan meletakkan dulu duduk perkara serangan balik ini apa, ya. Jadi yang pertama, ini adalah lapangan tempur. Ini area atau medan tempur yang disepakati oleh dua pasukan. Ya, pasukan A masuk, lalu pasukan B masuk. Mereka bersepakat untuk bertempur dan bertempurlah mereka ya sepanjang hari. Ya, sore hari mereka gencatan senjata. Ya, pasukan A di tenda, pasukan B di tenda. Malam hari pasukan A menyerang pasukan B. Di luar medan tempur. Ini yang disebut serangan balik. Kemudian pasukan B menyerang balik ke A di sisi lain. Ini adalah serangan balik. Jadi serangan balik itu adalah proses penyerangan tanpa konfirmasi di luar medan pertempuran. Tetapi kalau terjadi dalam medan pertempuran, ini bukan serangan balik, tetapi pertempuran. Nah, hamba Allah, ketika kita mendeklarasikan diri sebagai peruqyah, tentu kita telah siap untuk menyerang setan-setan itu. Setan mana saja yang menyerang siapa saja di antara kaum muslimin. Dan ketika kita diserang balik oleh setan itu, namanya bukan serangan balik, tetapi memang pertempuran. Maknanya kita harus siap siaga dengan benteng gaib, dengan Al-Kahfi, Al-Baqarah, 3 Qul, ayat kursi, senantiasa memohon perlindungan Allah, meninggalkan maksiat dan lain-lainnya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau begitu Ustaz, jangan jadi peruqyah, karena peruqyah diserang balik, atau peruqyah harus bertempur terus-menerus. Saya katakan tidak. Justru kaum muslimin yang tidak declare sebagai peruqyah, atau yang dia cuek terhadap setan, setan tetap menyerangnya. Dan seluruh permukaan bumi ini adalah tempat bertempur. Jadi, kalau peruqyah mengatakan misalkan habis ngeruqyah, begini nih, kita habis ruqyah, salaman, dapat amplop, lalu pulang, lalu dikatakan itu tidak ada pertempuran lagi. Lalu dikatakan tempur hari ini sudah selesai. Tidak, ya. Pertempuran itu terus-menerus, siang dan malam, baik saat meruqyah ataupun saat tidak diruqyah. Lalu pada kasusnya, apakah memungkinkan seorang yang meruqyah, habis meruqyah dia kemudian drop, lalu muntah darah dan wafat? Hamba Allah, saat perang Uhud, saat perang Badar, itu ada korban, ya. Ada orang-orang yang wafat dan itu syahid. Maka kalau peruqyah ini digempur setan, ya syahid, ya. Tetapi kalau di dalam diri peruqyah itu ada setan, nah ini yang masalah, ya. Misalkan saya meruqyah beliau, dalam diri saya sebetulnya ada setan yang tidak disadari, maka setan itu menyerang diam-diam. Ketika dia lemah, ya maka itu dibunuh setan. Biasanya peruqyah yang kena serangan seperti ini adalah peruqyah yang sebelumnya memiliki kerjasama dengan setan, atau orang yang baru bertaubat, atau belum paripurna taubatnya, atau memang takdir dia demikian wafat dalam medan jihadnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita punya waktu 4 menit lagi. 4 menit lagi, ya. Mungkin kita tutup saja, ya. Alhamdulillah, ya. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran dan jazakallah Akhi Isra atas kunjungannya di studio. Mudah-mudahan jadi jariah buat antum, ya. Dan ke depan jadi trainer juga insyaallah. Ya, dan kaum muslimin yang menyimak dimanapun antum berada, ya itu tadi demikian ngobrol-ngobrol kita dan juga sekaligus demonstrasi bagaimana cara melakukan ruqyah. Dan live ini disiarkan dari Rehabati Studio 1, ya, dan kita masih akan ada lanjutan habis asyar nanti, insya Allah ruqyah mandiri holistik sebagai sesi akhir kita hari ini. Kita juga nanti akan memberikan beberapa tips ruqyah mandiri dan juga ada tanya jawab kembali, ya. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.